Dia coba berjalan, mungkin di situ ada toilet lah sekalian ya, dia mau lihat. Nah, ketika dia berjalan mendekati ruangan itu, dia intip tuh, ya, dia intip di luar itu. Ternyata itu Pak Hermawan itu sedang bersemedi menghadap, jadi menghadap ke sana ya. Jadi kalau misalkan ini pintunya dilihat gitu, Pak Hermawan tuh lagi begini. Ya, di depannya tuh ada dupa, ada kembang, macam-macam kembang. Nah, yang lebih mengagetkan lagi adalah di depannya Pak Hermawan itu ada foto ukuran postcard. Itu adalah fotonya Pak Parmin, si Mas Parmin ini. Nggak taunya fotonya, dia kaget loh, kok foto saya ada di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kembali lagi bersama Kisah Misteri. Ya, Kisah Misteri kali ini akan membawakan sebuah kisah yang merupakan kiriman cerita dari narasumber yang bernama Mas Parmin yang berada di Jakarta. Nah, sebenarnya Mas Parmin ini adalah asli dari Tegal dan dia mencoba untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Dan kebetulan Mas Parmin ini itu bekerja di salah satu perusahaan swasta, itu menjadi OB. Karena dia sudah mencoba untuk mencari kerja di kotanya, yaitu di kota Tegal, itu belum pernah atau belum ada jodohnya, sehingga dia mencoba mengadu nasibnya untuk pergi ke Jakarta. Dan ternyata dia kebetulan diterima di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kemudian ya diterima sebagai OB. Sebetulnya nggak apa-apa juga, karena kebetulan memang Mas Parmin sudah lama sekali nganggur ya, berada di kampungnya itu di Tegal, dan dia berusaha untuk mengadu nasibnya di Jakarta walaupun hanya sebagai seorang menjadi OB ya, office boy di suatu perusahaan. Nah, ini kisah atau cerita tentang Mas Parmin ini. Jadi Mas Parmin ini itu dia akan dijadikan tumbal oleh bos perusahaan tersebut. Nah, jadi awal kisahnya seperti biasa, Mas Parmin ini bekerja ya, sudah bekerja ya, ini sudah hampir sekitar sebelumnya belum lama ya, dia dikontrak itu selama 6 bulan sebetulnya Mas Parmin untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dia bekerja baru sekitar 3 bulanan ya. 3 bulanan dia bekerja sebagai OB ya, biasalah bekerja sebagai OB, dia menyiapkan minuman setiap pagi, setelah itu menyapu ruangan. Tetapi ada satu hal yang dia belum pernah lakukan, yaitu adalah ruangan bosnya. Nah, di situ ada bos perusahaan tersebut, yaitu Pak Hermawan. Nah, kebetulan Pak Hermawan ini itu setiap mau dibersihkan ruangan, jadi ruangannya itu selalu terkunci. Dan kuncinya itu yang selalu pegang selalu Pak Hermawan. Ya, jadi Pak Hermawan ini seorang pengusaha di bidang properti. Ya, tetapi selama Mas Parmin menjadi OB di situ, dia belum pernah membersihkan ruangan atau tempat ruang kerja Pak Hermawan. Nah, ini sempat juga ditanyakan kepada karyawan yang lainnya, bahwa Mas Parmin bilang, saya bagaimana ya mau membersihkan ruangannya Pak Hermawan, katanya. Oh, nggak usah, katanya. Jadi nggak usah, memang Pak Hermawan nggak mau ruangannya dibersihkan, biarin aja, katanya gitu. Oh ya sudah, jadi Pak Hermawan, Pak Hermawan, Mas Parmin ini jadi membersihkan area sekitar ruangan-ruangan yang lainnya, seperti mungkin ada bagian keuangan, ada bagian administrasi, itu ruangannya kalau terbuka dan bisa dibersihkan. Nah, suatu saat ini, pada saat Mas Parmin itu masih belum pulang, yang sementara karyawan-karyawan, jadi Mas Parmin ini jadi masuk dia dari jam 7 pagi ya, jam 7 pagi itu pulang sekitar jam 5. Tetapi kalau tergantung pekerjaan ya, kalau misalkan memang lagi banyak atau misalkan ada meeting ya, ada meeting atau ada pertemuan ya, bisa jadi Mas Parmin lembur nih, kadang juga pulang sampai tengah malam ya. Nah, pada saat itu Mas Parmin ya sudah membersihkan ruangan sore hari ya. Beberapa karyawan sudah pulang nih sekitar jam 5 sore lah, menjelang maghrib gitu. Dan dia dipanggil nih, jadi Pak Hermawan keluar dari ruangan. Min, sini Min. Iya Pak, gitu. Kamu bisa bantu nggak saya hari ini, katanya gitu. Oh iya Pak, boleh, bantu apa Pak? Nah, pada saat itu saat itu adalah hari Kamis, jadi malam Jumat gitu ya, malam Jumat.
Ini tidak biasanya si bosnya ini, si Pak Hermawan ini manggil nih Pak, si Mas Parmin ini, Mas Parmin tolong Pak, nanti Mas bantu saya katanya. Oh iya Pak, siap. Nah, si Mas Parmin ini diajak masuk nih ke ruangannya si Pak Hermawan. Dia kaget ya, begitu dia masuk ke ruangan Pak Hermawan, itu dia baru pertama kali. Jadi ruangannya besar, jadi ada tempat meja kerjanya si Pak Hermawan. Itu di sebelah kanan atau sebelah kiri, sebelah kanannya itu jadi ada tempat ya, jadi ada meja lagi, dan situ ada lampu. Jadi gimana ya, jadi ada lampu, terus ada semacam kayak buat tempat dupa, tempat bunga-bunga gitu ya, jadi seperti kayak orang mau ngasih sesajen. Nah itu ada lampu juga merah, jadi lampu berwarna merah itu ada kelihatan di situ di sudut ruangan kerjanya si Pak Hermawan. Dia kaget ya, tapi dia nggak berani nanyain nih ke Pak Hermawan ya, karena dia hanya dipanggil, suruh masuk, suruh bantu bawa berkas. Jadi ini nanti tolong bantu ya bawain berkas saya ke mobil dan antar ke rumah saya, nanti bareng sama saya pulangnya. Oh iya siapa, kata si Parmin itu. Jadi dia bantu tuh ngangkut, ada beberapa berkas, ada pekerjaan yang mau dibawa sama Pak Hermawan. Dia bantu bawa turun nih, jadi bawa turun, masukin ke mobil gitu ya, diangkut-angkut. Tetapi Mas Parmin masih merasa keheranan nih, jadi dia selalu begitu mau ngambil beberapa berat sambil melirik ya, selalu ke ruangan pojok kanan itu tempatnya ada satu tempat itu jadi apa ya, seperti tempat sesembahan lah begitu ya. Ini juga merinding juga sebetulnya si Mas Parmin ini, tapi ya dia mau gimana, dia tidak berani juga menanyakan kepada Pak Hermawan. Nah, singkat cerita, Mas Parmin ini bawakan berkasnya nih sampai ke rumahnya ya, sudah dimasukin ke mobil, diajak ya, di mobil sambil ngobrol. Pin, kamu udah keluarga? Belum Pak. Oh gitu. Terus ya sambil ngobrol-ngobrol lah, perkenalan, terus kamu tinggal di Tegalnya di mana gitu, berapa saudara, ngobrol tanpa disadari akhirnya mereka sampai nih di rumah Pak Hermawan. Nah, sesampai di rumah Pak Hermawan itu memang rumahnya besar sekali. Dia baru tuh namanya ngerasa ngelihat rumahnya, ada rumah sebesar itu, seperti istana. Karena dia selama di kampung belum pernah lihat tuh ada rumah seperti itu, gitu. Akhirnya dia coba bantu nurunin barangnya. Ini dibawa kemana Pak? Ya sudah, taruh saja di ruang tamu, katanya gitu. Taruh di ruang tamu, di sana ada pembantu lagi ya, ibu-ibu gitu yang di sana juga menunggu rumah lah di sana. Nah, sepertinya kayak apa ya, ya ART lah, pembantu rumah tangga begitu ya. Jadi bantuin nurunin tuh, karena ada banyak tuh. Jadi selain bawa berkas, ada beberapa barang yang sepertinya itu baru dibeli ya, baru dibeli sama Pak Hermawan, itu minta dibawakan juga. Nah, sudah sampai di situ, dia taruh di situ. Kemudian ada pembantu yang lainnya itu membawa berkas dan beberapa itu ke dalam ya, ke dalam, dibawa masuk ke dalam lah, entah dibawa kemana. Tapi Mas Parmin hanya menunggu di ruang tamu. Tunggu sebentar Amin, saya masuk dulu ke dalam. Oh iya Pak, siap. Gitu. Karena memang memang rencananya Pak Hermawan akan balik lagi nih, akan balik ke kantor karena malamnya dia ada meeting. Ya kebetulan ada meeting, ada pertemuan. Nah pada saat itu sampai di rumahnya si Pak Hermawan itu kalau nggak salah sudah maghrib ya, maghrib, jadi sudah menjelang malam nih. Gitu. Tunggu sebentar Amin, nanti kita ke kantor lagi gitu. Iya Pak, siap. Mas Parmin nunggu nih. Kemudian datang pembantu rumah tangga memberikan air minum. Mas Parmin duduk ya di situ sambil lihat-lihat ruang tamu begitu ya. Nah, kemudian lama sekali, gatonya lebih hampir ya sekitar 1 jaman itu ditunggu Pak Hermawan nggak keluar. Dia juga heran, rumah sebesar ini tetapi keadaannya sepi dan kayaknya apa ya, auranya itu ya, jadi kayak panas gitu, aneh gitu ya rumahnya Pak Hermawan. Jadi megah tapi kelihatannya nggak sejuk gitu ya rumahnya itu. Jadi seperti auranya itu aura panas gitu. Dia juga nggak tahu kenapa gitu. Padahal cuaca pada saat itu cuacanya harusnya dingin ya, karena menjelang mau maghrib itu ya sebelumnya ada turun hujan gitu. Tapi dia nggak tahu kenapa kok berasa di rumahnya Pak Hermawan itu kok berasa panas gitu ya. Udah akhirnya dia nunggu, dia minum, tapi lihat-lihat ke ruang tamu, dia berjalan, ngelihat foto-foto, di situ ada foto keluarganya. Tetapi itu belum pernah dia mendengar kalau misalkan ya karyawan-karyawan lain bahwa mereka mengatakan bahwa sebetulnya Pak Hermawan itu ya kehidupannya sendiri, ya single gitu. Tapi dilihat di situ ada beberapa
anggota keluarganya seperti istrinya, anaknya 2 yang masih kecil-kecil dia ada di situ. Kemudian Mas Parmin jalan. Nah, ketika dia berjalan mengelilingi ruang tamu, ya, ketika Mas Parmin mengelilingi ruang tamu itu, dia melihat di sudut itu ada satu kamar. Satu kamar itu yang membuat Mas Parmin tertarik ingin melihatnya, ya. Karena di ruang itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Yang pembantunya begitu habis ngambil barang, masukin barang ke dalam, udah nggak keluar lagi. Dia merasa iseng ya, maksudnya mau ngapain ya, bete lah begitu. Dia mau keluar, dia takut nggak enak karena dia memang suruh tunggu di situ gitu. Nah, dia ada coba jalan keluar. Nah, dia ada di salah satu sudut ruangan itu ada satu kamar, dan kebetulan kamarnya itu kebuka celahnya sedikit dan cuma ada cahaya merah. Jadi seperti gelap, ya, bergelap, tapi cuman ada satu sumber cahaya gitu, sumber cahaya berwarna merah, ya, merah warna lampu, tapi lampu apa ya, lampu api ya, bukan lampu bohlam ya, jadi lampu api gitu, seperti lampu. Nah, ini membuat penasaran si Mas Parmin. Akhirnya Mas Parmin mencoba mendekati, jalan ke sana dengan perlahan-lahan. Dia menjalani lorong, di situ bukan lorong, sebetulnya ada jalan, ya, tetapi karena dia posisinya ada di sebelah dan menghadap dan itu kelihatan gitu ya, dia berjalan mencoba mendekati sana. Nah, kanan kirinya nih ada kamar, ada ruangan-ruangan yang lain lah, tetapi dia lebih tertarik ingin melihat ada apa sih itu, kok cahayanya seperti itu gitu. Dan ya udahlah, kebetulan karena dia iseng juga pengen jalan-jalan sambil dia kayaknya mau cari toilet nih, karena dia pengen buang air kecil nih. Sampai karena dia mau tanya ke siapa pada saat itu, karena pembantu rumah tangga yang lainnya juga nggak keluar lagi gitu. Dia coba berjalan, mungkin di situ ada toilet lah sekalian ya, dia mau lihat. Nah, ketika dia berjalan mendekati ruangan itu, dia intip tuh, ya, dia intip di luar itu. Ternyata itu Pak Hermawan itu sedang bersemedi menghadap ke sana ya. Jadi kalau misalkan ini pintunya dilihat gitu, Pak Hermawan tuh lagi begini. Ya, di depannya tuh ada dupa, ada kembang, macam-macam kembang. Nah, yang lebih mengagetkan lagi adalah di depannya Pak Hermawan itu ada foto ukuran postcard. Itu adalah fotonya Pak Parmin, si Mas Parmin ini, nggak tanya fotonya. Dia kaget, loh, kok foto saya ada di situ ya, katanya gitu. Dia kaget, akhirnya dia tegaskan lagi gitu, itu benar foto saya. Nah, kebetulan Pak Hermawan ini betul-betul lagi serius bersemedi dengan mulut komatkan membaca mantra atau apalah. Terus di situ juga memang begitu dia mau jalan ke sana itu aroma bau menyan itu kuat sekali ya. Sebetulnya dia juga agak takut sebenarnya, tapi dia coba beranikan diri karena penasaran gitu. Akhirnya dicoba dekati, dipastikan lagi, wah benar itu foto saya. Jadi Mas Parmin ini ingat nih, karena foto dia aneh ya, pada saat dia melamar di pekerjaan situ. Nah, biasanya udah ya, kalau namanya melamar itu kan biasanya fotokopi ijazah, fotokopi KTP, terus sama pas foto. Nah, pas foto itu biasanya ukuran paling besar adalah 4x6. Cuman pada saat itu ada persyaratan satu lagi, yaitu foto ukuran seperti 4x6 tapi ukurannya postcard. Jadi setengah badan tapi ukurannya postcard. Dia baru pertama kali itu dia ngerasa kalau namanya syarat lamaran kok seperti itu, karena dia sudah coba melamar ke tempat-tempat perusahaan lain, nggak ada tuh yang namanya minta foto ukuran postcard setengah badan tapi postcard. Nah, ini ya akhirnya dipenuhi itu pada saat melamar ya, Mas Parmin itu melamar ke perusahaan itu, karena ada permintaan persyaratan foto postcard ya setengah badan tapi postcard, itu dipenuhi sama gue. Dan ternyata itu fotonya adalah buat ya, jadi sepertinya Mas Parmin merasa bahwa ini jangan-jangan saya buat tumbal ya, jangan-jangan saya buat tumbal. Akhirnya Mas Parmin lari keluar rumah, dia naik ojek, kemudian dia naik angkot, dia pulang ya, dan besokannya Mas Parmin nggak berani lagi masuk kerja. Jadi dia nggak izin, dia nggak pamit lagi ya, dia nggak izin lagi kalau dia nggak bekerja. Mas Parmin sangat ketakutan ya. Jadi ternyata Mas Parmin sebetulnya juga sudah pernah mendengar ya, kenapa sebenarnya Mas Parmin sudah pernah mendengar ya dari karyawan-karyawan lain bahwa itu sering sekali di perusahaan itu sering ganti-ganti OB. Nah, Mas Parmin ini adalah OB yang ke-13. Jadi sebelum-sebelumnya sudah ada tuh. Cuma kata karyawan yang lain, nggak, loh kan ditanya sama Mas Parmin sebelumnya ya, kenapa sih kok banyak OB yang keluar gitu, nggak betah, itu memangnya kenapa? Jadi ya nggak tahu lah, tahu-tahu sudah saja menghilang, tahu-tahu nggak ada aja, ya nggak ada itu, nggak tahu apakah memang dia keluar atau dia meninggal karena ditumbal sama si Pak Hermawan itu.
Nah, tetapi Mas Fahmi nggak memikir ke situ, ya pikir mungkin nggak kuat kali, atau mungkin dapat pekerjaan yang lain. Nah, ternyata dia baru merasakan. Jadi dia baru merasakan bahwa ternyata setiap OB yang masuk ke situ tekan dijadikan tumbal. Nah, ini Mas Fahmi langsung panik, dia langsung besokannya dia langsung pulang ke kampung. Dia nggak berani lagi balik ke tempat perusahaan itu. Akhirnya Mas Fahmi minta ke keluarganya, minta didoakan, minta ke kiai di para tetangganya untuk didoakan supaya dia bisa diselamatkan kalau misalkan dia betul ternyata mau ditumbalkan oleh bosnya itu. Karena dia melihat dengan kepala sendiri bahwa dia itu fotonya itu ada di depan bosnya sedang dibacakan mantra gitu. Ya, jadi akhirnya Mas Fahmi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jadi setelah didoakan oleh para keluarganya, para tetangganya, itu selama 7 hari 7 malam dibacakan doa, diajarkan pengajian di situ. Ya, alhamdulillah sampai saat ini Mas Fahmi akhirnya terbebas dari terbebas dari tumbal, ya. Jadi Mas Fahmi tidak bisa ditumbalkan karena tadi berkat bantuan doa dari teman-temannya, dari saudaranya, dari para tetangga. Ya, jadi itu sobat sekalian, cerita atau kisah misteri kali ini. Semoga cerita atau kisah misteri ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, dan semoga kisah ini menghibur. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.